Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal seleksi kompetensi bidang atau SKB, analis hukum. 1. Seorang analis hukum pada Kementerian Hukum dan HAM diminta menganalisis kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian negara. Dalam melakukan analisisnya, analis hukum tersebut menemukan bahwa pelaku telah mengembalikan seluruh kerugian negara sebelum penyidikan dimulai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagaimana konsekuensi hukum dari pengembalian kerugian negara tersebut? A. Menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan. B. Menjadi alasan penghapus pidana. C. Dapat menjadi alasan untuk menghentikan penyidikan. D. Menjadi faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana. E. Menghapuskan kewenangan penuntutan jaksa. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi tidak menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan maupun menjadi alasan penghapus pidana. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Namun, sesuai dengan jurisprudensi dan praktik peradilan, pengembalian kerugian negara dapat menjadi faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana. 2. Dalam menganalisis sebuah kasus perdata, seorang analis hukum menemukan adanya perjanjian yang dibuat oleh pihak yang belum cakap hukum. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, apa akibat hukum dari perjanjian tersebut? A. Perjanjian batal demi hukum atau void. B. Perjanjian dapat dibatalkan atau voidable. C. Perjanjian tetap sah namun dapat digugat. D. Perjanjian berlaku setelah pihak mencapai usia dewasa. E. Perjanjian berlaku jika ada persetujuan wali. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari syarat subjektif atau kecakapan dan kesepakatan, dan syarat objektif atau hal tertentu dan kausa yang halal. Pelanggaran terhadap syarat subjektif, termasuk kecakapan, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan atau voidable, bukan batal demi hukum. Perjanjian tetap valid sampai ada pihak yang mengajukan pembatalan ke pengadilan. 3. Analis hukum pada Mahkamah Konstitusi menghadapi permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pemohon adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Dalam perspektif hukum acara Mahkamah Konstitusi, bagaimana kedudukan hukum atau legal standing LSM tersebut harus dianalisis. A. LSM selalu memiliki legal standing dalam pengujian UU. B. LSM harus membuktikan adanya kerugian konstitusional langsung. C. LSM harus membuktikan keterkaitan antara tujuan organisasi dengan undang-undang yang diuji. D. LSM cukup menunjukkan anggaran dasar organisasi. E. LSM harus mendapat kuasa dari masyarakat yang dirugikan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan putusan MK nomor 0063, 2005 dan praktik pengujian undang-undang di MK, LSM dapat memiliki legal standing jika dapat membuktikan, atau satu keterkaitan antara tujuan organisasi yang tercantum dalam ADART dengan materi undang-undang yang diuji,
atau 2 organisasi telah melakukan kegiatan sesuai ADART, dan atau 3 adanya rasionalitas hubungan kausal antara undang-undang yang diuji dengan potensi kerugian organisasi dalam mencapai tujuannya. 4. Seorang analis hukum di Kementerian Luar Negeri diminta menganalisis status perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh perwakilan Indonesia namun belum diratifikasi. Bagaimana kedudukan perjanjian tersebut menurut Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional? A. Tidak memiliki kekuatan mengikat sama sekali. B. Mengikat sebatas kewajiban untuk tidak menggagalkan maksud dan tujuan perjanjian. C. Mengikat secara penuh seperti perjanjian yang sudah diratifikasi. D. Hanya mengikat secara moral. E. Mengikat jika ada negara lain yang sudah meratifikasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan pasal 18 Konvensi Wina 1969, negara yang telah menandatangani perjanjian internasional namun belum meratifikasi memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menggagalkan maksud dan tujuan perjanjian atau obligation not to defeat the object and purpose of treaty. Ini merupakan prinsip itikat baik atau good faith dalam hukum internasional. 5. Dalam menganalisis kewenangan pemerintah daerah, seorang analis hukum menemukan bahwa Perda Kabupaten X mengatur tentang pengelolaan migas di wilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagaimana analisis terhadap kewenangan tersebut? A. Sah karena termasuk otonomi daerah. B. Sah jika ada pembagian hasil dengan pemerintah pusat. C. Tidak sah karena migas adalah kewenangan absolut pemerintah pusat. D. Sah jika mendapat persetujuan DPRD. E. Sah jika berbentuk perda khusus. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat atau 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pengelolaan migas termasuk dalam urusan strategis nasional yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. 6. Analis hukum pada Kementerian Dalam Negeri menganalisis permohonan pembentukan daerah otonomi baru atau DOB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, apa persyaratan utama yang harus dianalisis? A. Jumlah penduduk minimal. B. Luas wilayah minimal. C. Potensi ekonomi daerah. D. Aspirasi masyarakat dan kelayakan teknis administrasi pemerintahan. E. Persetujuan DPRD Provinsi Induk. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 dan PP Nomor 78 Tahun 2007, pembentukan DOB harus memperhatikan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Namun, aspek paling fundamental adalah aspirasi masyarakat yang dibuktikan melalui kajian daerah dan kelayakan teknis administrasi pemerintahan yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. 7. Seorang analis hukum di Kementerian Komunikasi dan Informatika menganalisis kasus pelanggaran Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik di media sosial. Berdasarkan putusan MK Nomor 50 PUVI, 2008, bagaimana penerapan pasal 27 ayat atau 3 Undang-Undang ITE yang tepat? A. Harus memenuhi unsur pidana secara mutlak. B. Tidak perlu pembuktian unsur pidana. C. Harus memperhatikan konteks dan tidak dapat dilepaskan dari norma hukum pidana pencemaran nama baik. D. Cukup dengan pembuktian konten yang menyerang kehormatan. E.
Berlaku mutlak untuk semua konten di media sosial. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 50 PUVI, 2008 menegaskan bahwa pasal 27 ayat atau 3 Undang-Undang ITE tidak dapat dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam bab 16 tentang penghinaan dalam KUHP. Penerapannya harus memperhatikan konteks, tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, dan harus memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam KUHP. 8. Analis hukum pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menganalisis kasus dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, apa yang menjadi indikator utama terjadinya maladministrasi? A. Adanya kerugian material. B. Pelanggaran standar pelayanan dan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan. C. Pengaduan masyarakat. D. Laporan media massa. E. Temuan internal audit. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, maladministrasi dalam pelayanan publik terutama diukur dari pelanggaran terhadap standar pelayanan dan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkewajiban dan berjanji untuk dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. 9. Dalam menganalisis permohonan informasi publik, seorang analis hukum pada Komisi Informasi menemukan bahwa informasi yang diminta terkait dengan dokumen MOU antara BUMN dengan pihak swasta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bagaimana klasifikasi informasi tersebut? A. Informasi yang wajib disediakan setiap saat. B. Informasi yang dikecualikan karena bersifat rahasia. C. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala. D. Informasi yang harus melalui uji konsekuensi. E. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dokumen perjanjian dengan pihak ketiga harus melalui uji konsekuensi atau consequence test untuk menentukan apakah informasi tersebut dapat dibuka atau dikecualikan. Uji konsekuensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah membuka informasi tersebut dapat merugikan kepentingan yang dilindungi atau seperti rahasia dagang, atau sebaliknya membuka informasi tersebut lebih besar manfaatnya bagi kepentingan publik. 10. Analis hukum pada Kementerian ATR BPN menganalisis sengketa pertanahan yang melibatkan hak ulayat masyarakat adat. Berdasarkan putusan MK nomor 35 PUEX 2012, bagaimana kedudukan hutan adat dalam konteks ini? A. Menjadi milik negara secara mutlak. B. Termasuk hutan negara yang dapat dikelola masyarakat adat. C. Menjadi bagian dari hak ulayat yang terpisah dari hutan negara. D. Diserahkan kepada pemerintah daerah. E. Menjadi milik pribadi masyarakat adat. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 35 PUEX 2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini mengubah paradigma pengelolaan hutan adat yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari hutan negara. Hutan adat merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri.
Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.